Hubungan yang selama ini memang sudah retak, bahkan patah arang, kini tampaknya memasuki fase baru berupa perang terbuka dan ini lebih keras. Sinyalnya cukup jelas bahwa mereka akan terlibat dalam perang bubat, perang habis-habisan, memperebutkan ceruk pemilih yang sama setelah rebranding PSI menyasar kelompok Islam berantakan karena serangan membabi buta kadernya ke mantan wakil presiden Yusuf Kala. Sinyal itu semakin jelas ketika Rebutan basis pemilih. Analisis ini menilai Jokowi dan PDIP kini berada di jalur tabrakan politik. Basis pemilih yang dulu menjadi kekuatan bersama berubah menjadi medan perebutan pengaruh. Tak ada lagi ruang kompromi. Setiap langkah dianggap upaya merebut loyalitas, sementara setiap serangan dibaca sebagai usaha melemahkan lawan menjelang pertarungan politik berikutnya. saja. Tetapi tentu pertanyaan yang lebih menarik, mengapa PDIP tampak sangat reaktif sekarang ini? Bahkan kemudian menggunakan diksi-diksi yang selama ini coba dihindari dalam kaitannya dengan Joko Widodo. Jawabannya ya karena Jokowi dan PDIP itu sekarang ini jelas sedang memperebutkan pasar politik atau segmen politik yang sama. Selama lebih dari 1 dekade, Jokowi dan PDIP itu tumbuh bersama dalam basis pemilih yang relatif serupa, pemilih nasionalis, wong cilik, kelas menengah bawah, pemilih moderat, dan sebagian besar dari pemilih Islam non ideologis atau abangan. Jadi ketika Jokowi masih berada di dalam PDIP, keduanya itu saling memperkuat. Tetapi ketika Jokowi keluar dari orbit PDIP dan mulai membangun poros baru melalui PSI, hubungan itu berubah menjadi kompetisi. Sebuah kompetisi yang sebenarnya sudah berlangsung secara keras itu pada pemilu legislatif dan pilpres serta pilkada tahun 2024 saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Sebagai presiden, Jokowi itu sukses mengembosi PDIP. Pada pemilu legislatif 2024, Jokowi itu menggembosi suara PDIP di parlemen. Kendati tetap menjadi pemenang pemilu, namun suaranya menurun sangat signifikan dari 128 kursi 2019 menjadi 110 kursi. Perang terbuka dimulai. Hubungan Jokowi dan PDIP disebut tak lagi sekadar retak, tetapi berubah menjadi duel politik tanpa kompromi. Setelah bertahun-tahun saling menguatkan, kini keduanya dinilai bersiap berebut basis pemilih yang sama. Setiap langkah politik dibaca sebagai serangan, setiap manuver dibalas dengan tekanan. Jika analisis ini tepat, panggung politik nasional bukan lagi soal rekonsiliasi, melainkan pertarungan terbuka menuju 2029. Itu artinya PSI bersama Jokowi itu akan menggarap kembali ceruk yang sama dengan PDIP yang berhasil dia menangkan pada pemilu 2024. Ya karena itu tidak ada pilihan lain bagi PDIP selain menaikkan level tekanan terhadap Jokowi. Salah satunya adalah indikator munculnya kembali ijazah. Isu ijazah itu yang sekarang digunakan oleh PDIP. Selama ini kalau kita lihat PDIP kan tampak berhati-hati ya terhadap soal ijazah ini. Hanya Ibu Megawati memang pernah menyampaikan secara tidak langsung yang menyatakan bahwa ya ngapain soal ijazah aja kok diributkan, kalau memang punya ijazah tunjukkan saja. Pada waktu itu Ibu Megawati kan pernah menyampaikan semacam itu. Ya kita paham mengapa kemudian PDIP tidak mau terlampau mengeksploitasi soal ijazah ini, karena bagaimanapun kan mereka juga punya ikut dosa. Mereka lah yang mengusung Jokowi mulai dari Solo, kemudian menjadi Gubernur Jawa Tengah dan kemudian menjadi presiden sampai 2 periode. Jadi isu soal ijazah ini nyaris tidak pernah disentuh oleh elit partai. Tetapi setelah hubungan keduanya pecah, situasinya berubah. Apalagi kemudian terlihat bahwa Jokowi itu akan all out untuk PDIP. Kita melihat misalnya respon dari 2 elit partai PDIP, yakni Jarod Saiful Hidayat dan Andreas Hugo Parera, yang menyikapi rencana Jokowi untuk melakukan safari politik ke Lampung, kemudian Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Keduanya kan minta ya sebenarnya boleh saja, silakan saja Jokowi melakukan safari politik, tapi tolong tunjukkan ijazahnya kepada publik pada waktu itu ya. Nah, yang paling mengejutkan itu adalah ketika PDIP akhirnya mengakui telah menyerahkan salinan dokumen pencalonan Jokowi, termasuk salinan ijazah SMA dan sarjananya, kepada wartawan dan juga YouTuber Michael Sinaga. Perang 2029 resmi dimulai.
Analisis ini menggambarkan pertarungan Jokowi dan PDIP bukan lagi sekedar soal masa lalu, melainkan perebutan masa depan kekuasaan. Setiap manuver politik dinilai sebagai langkah mengunci basis pemilih, sementara setiap serangan menjadi upaya melemahkan lawan. Jika dinamika ini terus berlanjut, jalan menuju pemilu 2029 diperkirakan akan dipenuhi pertarungan politik yang semakin keras dan terbuka. Karena itu mereka menggunakan senjata yang sama, bahkan secara tidak langsung mereka membangun aliansi baru dengan mereka yang selama ini sangat gigih dan gencar mempersoalkan ijazah Jokowi. Karena itu, jika seluruh peristiwa ini dirangkai menjadi satu gambar besar, terlihat bahwa konflik Jokowi versus PDIP itu telah memasuki fase yang berbeda. Fasenya sudah naik beberapa oktav gitu ya. Ini bukan lagi soal kekecewaan politik, bukan lagi soal pengkhianatan, bukan lagi soal sejarah masa lalu. Yang sedang dipertarungkan sekarang adalah masa depan. PSI membutuhkan Jokowi untuk merebut pasar politik besar yang selama ini dikuasai Jokowi. PDIP berusaha mempertahankan basis yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Masalahnya pasar yang diburu keduanya sebagian besar adalah pasar yang sama. Karena itulah setiap langkah Jokowi sekarang dibaca sebagai ancaman oleh PDIP. Sebaliknya, setiap serangan PDIP dibaca PSI sebagai upaya menghambat kebangkitan politik Jokowi. Pertanyaannya sekarang, ketika Jokowi akhirnya benar-benar menggunakan jaket PSI, jaket Ketua Dewan Pembina dan mulai melakukan safari politik ke daerah, apakah Jokowi, ini pertanyaannya ya, masih menjadi magnet besar seperti saat dia masih menjadi presiden? Kan ketika dia menjadi presiden, selain dia punya magnet besar, kan dia juga punya kekuasaan besar yang bisa menggerakkan aparat penegak hukum maupun aparatur sipil di daerah. Sekarang itu tidak lagi. Karena itu dengan posisi pada waktu itu Jokowi menjadi presiden, tidak bisa dinafikan bahwa kerjasama Jokowi dan PDIP di masa lalu ada semacam simbiosis mutualisme. Maka ketika keduanya terlibat dalam perang terbuka, maka ini akan menjadi semacam perang bubat, perang habis-habisan. Bagi Jokowi ini adalah pertarungan hidup mati bagi kelanjutan dinastinya, karena tidak ada tawar-menawar kalau Gibran masih akan tetap menjadi setidaknya wakil presiden atau presiden, bahkan ya dia harus punya kendaraan politik yang sangat kuat, yakni dalam hal ini adalah PSI. Sementara bagi PDIP, ini adalah perang eksistensi sebagai partai yang dalam beberapa pemilu terakhir tampil sebagai partai pemenang pemilu. Isu ijazah kembali memanas. Analisis ini menilai PDIP kembali mengangkat isu ijazah di tengah memanasnya persaingan politik dengan Jokowi. Di saat manuver politik disebut semakin agresif, isu lama kembali menjadi amunisi untuk menguji legitimasi sekaligus menekan lawan di ruang publik. Pertarungan pun dinilai tak lagi sekedar adu strategi, tetapi juga perang membentuk persepsi publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.